Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Maulana dalam mendemokan aplikasi Java. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan sebuah aplikasi Java, yaitu di mana aplikasi ini digunakan untuk menginput data mahasiswa yang terdiri dari NRP, nama, angkatan, sekolah asal, sekolah SMA asal. Di dalam demo aplikasi ini sudah terkoneksi dengan database MySQL. Dan aplikasi ini sudah bisa mendukung CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete, di mana data tersebut bisa kita inputkan, bisa kita update, dan bisa kita delete. Oke, untuk menjalankan aplikasi ini, perlu diketahui yang pertama diinstal, yang pertama harus ada di komputer, itu adalah database MySQL. Di sini saya menggunakan database MySQL-nya tuh menggunakan Laragon, di mana Laragon ini sudah tersedia MySQL tersebut. Nah, di sini sudah ada nih Laragon saya. MySQL ini running di port 3306. Oke, untuk mengakses MySQL bisa langsung dilakukan dengan dari localhost Adminer. Saya menggunakan sebuah aplikasi web namanya Adminer, di mana Adminer ini digunakan untuk login sebagai masuk ke dalam database, ada MySQL, SQLite, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih MySQL, masukkan username sama passwordnya yang terdaftar di MySQL tersebut. Nah, di sini data mahasiswa ini, saya buat nama tabelnya itu adalah kampus. Nah, database kampus ini ada namanya tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini memiliki struktur kolom terdiri dari 4, yaitu ada NRP, nama, angkatan, dan sekolah asal. Di mana NRP ini tipe datanya itu adalah varchar, yang terdiri dari 9 digit, 9 angka, 9 pokoknya. Nah, nama sama varchar juga dengan karakter maksimal yang bisa diinput adalah 255. Lalu untuk angkatan, tipe datanya integer. Dan sekolah asal, tipe datanya itu adalah teks. Lalu kemudian di sini ada namanya primary. Primary key, primary key itu adalah di mana kolom ini yang menjadi acuan dan tidak boleh adanya terduplikasi data tersebut. Nah, di sini primary key-nya itu saya kasih ke NRP. Nah, kemudian sudah jadi. Nah, kemudian ini adalah data yang sudah saya coba inputkan satu. Nah, jika sudah membuat database, langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan si MySQL tersebut ke dalam aplikasi ini. Nah, dalam aplikasi ini, Java ini, saya memakai yaitu Java Persistent API, di mana itu tuh sebuah framework agar data yang kita bisa akses itu sudah menjadi ORM, Object Relational Mapping. Jadi intinya keuntungan dari ORM ini kita nggak harus ngebuat sebuah query lagi dari awal, tapi sudah dibuatkan langsung oleh Java. Nah, untuk menginstal Persistent API tersebut, caranya adalah karena di sini saya udah ngebuat, maka akan menjadi Persistent API-nya akan menjadi ini. Nah, untuk cara membuatnya itu tinggal diklik source package, kemudian klik new, terus pilih persistent unit. Nah, tapi kalau belum ada di sini, kita pilih other, kemudian pilih persistent, kemudian pilih persistent unit. Nah, persistent unit ini nanti fungsinya untuk mengkoneksikan database yang kita buat di MySQL ke dalam aplikasi Java ini. Nah, ini persistent unit name-nya ini boleh dinamakan bebas. Nah, cuman saya dinamakan
ini aja cara otomatis dari sistem. Nah, di sini persistent library-nya nih. Kita pilih Eclipse nih. Kita pilih Eclipse. Nah, JPA-nya. JPA itu Java Persistent API. Nah, database connection yang kita gunakan adalah JDBC MySQL. Nah, jika belum ada, kita pilih New Database Connection. Nah, si database connection ini butuh namanya driver, yaitu driver MySQL connector JDriver. Nah, secara otomatis Java tidak menyediakannya, tetapi kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Cara mendownloadnya itu banyak caranya, tinggal cari di Google, kemudian tinggal di-download. Nah, kemudian diekstrak datanya dan akan jadi, kemudian ditaruh di bebas dimanapun. Nah, kemudian berikut hasilnya MySQL connector Java yang ini. Nah, kemudian pilih ini, pilih next. Nah, di sini nih, misalkan driver name-nya MySQL, terus hostnya tadi apa? Localhost, portnya 3306, database-nya apa? Tadi namanya kampus. Nah, username-nya tadi root, passwordnya 123456. Nah, ini untuk password MySQL saya. Nah, kemudian untuk testing, tinggal klik test connection. Nah, artinya kalau ini sukses. Nah, seandainya kalau gagal, misalkan username-nya salah gitu. Nah, dia nggak akan error nanti nih dia nih, bahwa aksesnya deny untuk user root. Jadi password yang untuk root ini salah gitu. Habis itu kita tinggal klik next. Nah, pilih skema tinggal dibuat next saja. Ini next, finish. Nah, artinya ini saya sudah pernah dibuat. Nah, kalau udah pernah dibuat nanti ada nih kayak gini nih. Tinggal diklik. Ini kita pilih create aja. Di finish. Sedang ngebuat persistent unitnya. Nah, secara otomatis persistent unit ini akan ngebuat nih, terbuat di sini. Lalu setelah ngebuat persistent unit ini, butuh lagi yang namanya itu model sama controller. Nah, setelah ngebuat persistent unit ini, kita buat model. Nah, model ini cara ngebuatnya itu, klik new, terus pilih entity class from database. Nah, kalau belum ada kayak tadi lagi, di persistence, pilih entity class from database, klik next. Nah, database-nya pilih apa yang tadi ini. Hmm. Nah, ada nih table mahasiswa berupa kelas mahasiswa, kita pindahkan saja ke add sini nih. Kita pindahkan di select table ini. Tinggal klik next. Nah, nanti tuh di sini ada nih kelas name-nya, database-nya table, kelas name-nya mahasiswa. Nah, kemudian kita cek di sini, ini dua ini, agar menjadi ngegenerate query tersebut. Nah, kemudian nama package-nya kita buat namanya jadi model, karena di sini saya ingin ngebuat package-nya ini adalah model. Nah, nanti kalau jika diklik next terus, dan kemudian di finish, akan menjadi sebuah model seperti ini. Secara otomatis akan sudah terisi kayak gini dari sistemnya secara otomatis gitu. Nah, setelah ngebuat sebuah model, tidak lupa juga ngebuat sebuah controller. Mirip seperti tadi caranya, cuman yang bikin pembeda adalah untuk controller itu pilih dengan yang namanya JPA. Jika belum ada, pilih persistent, pilih JPA nih controller. Ya, ini next. Nah, tadi kan model yang tadi kan sudah dibuat nih yang namanya model mahasiswa. Sama kayak tadi, tinggal dipindahkan saja ke add ini, kemudian kita klik next. Nah, projectnya apa? TB1, lokasinya sini. Nah, package-nya itu controller. Nah, secara otomatis jika kita klik finish, maka sudah terbuat secara otomatis dua ini. Nah, yang jadi fokus utama itu adalah bagian controller ini aja nih. Yang untuk yang control exception ini biarin aja, itu cara otomatis dari sistem, dan itu nggak usah kita otak-atik. Nah, secara otomatis juga nih, waktu kita klik tadi itu otomatis sudah ngebuat kayak gini semua. Kemudian yang terakhir itu kita buat view atau viewer. Nah, viewer ini cara ngebuatnya itu kita tambahkan eh, Java package. Kita buat namanya package-nya adalah viewer.
Setelah itu di dalam package ini kita buat new namanya, terus kemudian kita buat view-nya itu dia menggunakan Java Frameform nih, JFrameform. Nah, klik ini, kemudian misalkan apa, view mahasiswa gitu, nanti secara otomatis akan terbuat secara ini. Nah, ini adalah desain yang sudah saya buat di data mahasiswa ini. Butuh yang namanya text field, komponen text field, terus kemudian komponen button, sama yang terakhir komponen table. Nah, di sini ada text field. Oke, di sini ada beberapa komponen, yaitu pertama ada komponen dari text field NRP ini, saya buat variable name-nya itu text field NRP. Nah, kemudian ada text field nama, variabelnya text field nama, ada angkatan, sekolah asal. Nah, lalu di sini juga ada button, tersedia 4 button, yaitu ada button input, update, delete, sama clear. Nah, button input ini nanti digunakan untuk menginput data baru, data mahasiswa baru. Nah, data update ini nanti digunakan untuk mengupdate data mahasiswa yang ingin dirubah. Terus kemudian ada button delete digunakan untuk menghapus data mahasiswa tersebut. Nah, terakhir ada button clear untuk mereset form-form ini yang ada di text field di atas. Oke, kemudian yang terakhir ada field table. Saya namakan table ini table list. Oke. Langsung saja saya coba running programnya. Nah, secara otomatis, kan tadi kan saya sudah di dalam database itu ada data satu nih. Ini nih, NRP ini, nama Irwan M, angkatan 2019, sekolah asal SMK PGRI. Nah, ini sudah ada nih di sini satu nih. Nah, dan jika ingin mengupdate untuk menambah data baru, misalkan 1010 Irwan Maul, Irwan, angkatan 2020, sekolah asalnya itu SMK 1 Cengkareng. Kita klik input, maka akan info berupa data berhasil diinput. Jika kita klik OK, data tersebut akan masuk ke dalam sini, jadi urutan pertama. Kemudian data yang tadi akan di-clear text field-nya. Nah, kemudian jika ingin mengupdate data, tinggal diklik saja data yang mana yang mau diupdate. Misalkan datanya 1010. Nih. Nah, secara otomatis nih dia bakal nge-select nih row mana nih. Oh, ternyata yang di-select itu adalah row yang 1010. Jika untuk nge-select data, dia button input secara otomatis akan nge-disable. Nggak bisa input data kalau dia mau nge-update data ini. Nah, caranya agar bisa nge-update, bisa nginput lagi, tinggal diklik clear. Nah, secara otomatis input data ini nih, button input akan aktif lagi. Nah, misalkan saya mau nge-update yang bisa kemudian, oh ya, ada lagi nih. Jika diklik mau mengupdate data, maka field yang NRP, field ini tidak bisa diedit karena tujuannya adalah field NRP ini sebagai primary key, sebagai acuan di mana data ini nanti dicarinya itu sesuai where-nya itu query-nya itu sesuai NRP ini nih. Nah, ini kan karena ini sebagai acuan primary key-nya. Nah, misalkan mau ganti namanya jadi Maul, angkatannya 2021. Sekolah SMA asal ini sama. Kita klik update. Data berhasil diupdate. Nah, secara otomatis nih bakal berubah nih tiga ini nih. Nah, atau mau menghapus data, tinggal diklik delete ini.
Nah, data berhasil dihapus. Nah, data hilang. Oke, sekarang kita bedah codingannya sedikit. Untuk menginput data ini, jika kita klik input, datanya itu akan masuk ke dalam sini nih. Nah, jika kita lihat di database, secara otomatis, jika di refresh, nah datanya ada nih, masuk nih. Nah, kemudian gimana cara kerja data itu tersebut masuk? Nah, data tersebut masuk menggunakan fungsi tadi tuh yang ORM tuh, Object Relational Mapping tuh, di mana untuk menggunakan ORM itu tersebut harus dijalankan dulu Entity Manager Factory. Ini kita panggil dari si persistent Java persistennya dari JPA-nya nih Entity Manager Factory. Kita buat nama variabelnya Object Factory. Kemudian dipanggil persistent ini persistent dipanggil lagi create entity manager factory. Nah, ini diambil dari tadi yang ada di sini nih. Eh, persistent XML ini. Nah, ini nih persistent unit name-nya nih. Ini unit name-nya ini dimasukin ke sini. Nah, kemudian eh, kita panggil ORM-nya tuh, Object Relational Mapping-nya, menggunakan modul Entity Manager. Nah, dibuat nama variabelnya manager. Panggillah objek factory ini, dibuatlah objek entity manajernya. Kemudian yang terakhir, manggil model mahasiswa yang dibuat tadi nih. Yang ini, mahasiswa dibuat variabelnya namanya record, kemudian diinisialisasi nih mahasiswa tersebut. Terakhir adalah JPA-nya. Nah, JPA ini nanti fungsinya untuk menginput data, mendelete data, mengupdate data, atau menselect data. Nah, mahasiswa JPA controller ini tadi kita buat sudah nih di sini nih mahasiswa JPA controller dengan nama variabel JPA. Dipanggil new mahasiswa JPA controller, dimasukkanlah objek factory-nya tersebut yang ini nih. Karena sebelumnya kan sudah dibuat ini manager ini. Nah, dimasukinlah ke dalam sini. Lalu cara penggunaannya adalah misalkan ini untuk menginput data. Nah, button input berarti jika diklik input nih, eventnya itu diklik yang ini nih, action performnya ini diklik. Nah, dipanggil dulu nih data-data stringnya nih, NRP, nama, angkatan, sekolah asal nih kan dia dapat nih. Nah, record, record ini kan tadi diambil dari variabel name-nya dari si mahasiswa. Ya, yang ini nih mahasiswa. Nah, masuk nih di setting nih, NRP-nya berapa, namanya apa, angkatannya di setting, pakai setternya si mahasiswa tersebut. Setelah itu, setelah di setting, data ini nih, di set nih, kemudian panggil fungsi JPA-nya, JPA titik create. Nah, JPA yang tadi tuh, yang controller tuh, di sini banyak pilihan, ada create, destroy, edit, find mahasiswa, find mahasiswa, file mahasiswa entities ini untuk mengambil seluruh data mahasiswa. Ini mencari data mahasiswa sesuai ID-nya, itu sesuai NRP-nya. Ini untuk menambahkan data, ini untuk mendelete data, ini untuk mengedit data. Nah, diklik nih, dipilih create untuk menambahkan data. Nah, setelah itu, tampilkan show message dialog-nya nih, message dialog-nya. Data berhasil diinput, kemudian di reset form-nya, di apa, di clear. Nah, kemudian jangan lupa ditampilkan lagi tabelnya. Nah, tabel ini fungsinya saya buat di sini nih. Ada NRP, nama, angkatan, sekolah asal. Nah, si uh, tabel ini dipanggil datanya tadi dari si ini nih, JPA, get mahasiswa count. Yaitu fungsi ini adalah digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa. Kemudian dijadikan counting. Misalkan ini ada berapa? Ini ada dua. Oh, berarti nanti di sini objeknya itu yang akan dibuat adalah dua. Maka
akan muncul satu dan 2 gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam array, kita buat inisialisasi data array si objek data ini, masukkan ke dalam array data, kemudian tinggal ditampilkan ke model si table list ini nih. Kan ini kan tadi namanya variabelnya table list nih. Nah, dibuatlah, dimasukkan datanya di default table model ini nih, di mana dibutuhkan objek data, yaitu data-datanya ini tadi, kemudian kolomnya apa aja? Kolomnya DNRP, nama, angkatan, sekolah, dan sekolah semasal. Nah, jika diklik input tadi, maka pertama data itu akan masuk, kedua akan di reset formnya, yang terakhir adalah merefresh tabelnya tersebut. Lalu gimana kalau misalkan ada data yang pernah diinput, misalkan. Nah, misalkan NRP ini kan sebenarnya udah terbuat nih di sini. Jika kita klik input, nah mahasiswa model NRP ini already exist, artinya adalah NRP dengan 1020 ini sudah ada di tabel ini. Karena apa? Tidak boleh terjadinya duplikasi NRP ini karena NRP ini adalah unik. Setiap orang hanya memiliki satu. Nah, jika diganti semuanya 1021 maka ada ini. Oke, kemudian update. Di update ini kita klik button update, yaitu klik button update caption perform. Nah, button update itu mirip seperti button input ya. Yang bikin pembeda itu adalah di sini tinggal diganti aja nih yang tadinya JPA create untuk input data, tinggal diganti jadi JPA edit, edit data ini nih. Nah, nanti kemudian tinggal dipanggil nih di sini data berhasil diupdate, di reset formnya, baru show table. Nah, reset form ini terdiri dari eh, button inputnya di enable, terus kemudian untuk text field, NRP, nama, angkatan, sama sekolah, di set textnya itu jadi array string kosong. Jadi string kosong. Nah, terakhir ada button delete. Jika diklik ini, klik delete, datanya akan terhapus. Nah, diklik delete itu tinggal panggil tadi destroy. Fungsi destroy dari si JPA. Nah, dicek nih. Nah, diambil nih NRP-nya berapa. Nah, eh, jika NRP-nya nggak ada nih, contoh kayak gini nih, dia kan kosong nih, kita klik delete, maka harap pilih data yang ingin dihapus. Nah, kita harus pilih ini dulu, baru bisa kita hapus. Gitu. Kalau misalkan ini kosong, nggak bisa dihapus. Gitu. Nah, dicek nih apakah NRP-nya kosong. Kalau enggak, maka panggil fungsi JPA ini nih. Dicari destroy. Destroy. Nah, di mana destroy ini eh, butuh yang namanya string ID. ID ini kan NRP tadi tuh. Nah, dimasukinlah tuh NRP-nya. Kemudian tampilin data berhasil dihapus, di reset formnya, kemudian di reset juga tabelnya. Secara otomatis datanya ini akan terhapus. Lalu di sini ada JP controller. Nah, ini JP controller kayak gini tadi. Kan di sini ada create, dia butuh parameter objek, mahasiswa, edit juga sama. Nah, si destroy ini dia hanya butuh tipe datanya string ID. Terus terakhir ada find mahasiswa entity, ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Lalu ada lagi find mahasiswa doang digunakan untuk em, mengambil data mahasiswa secara satu data doang, yaitu butuh parameter namanya ID, string ID itu. Nah, ada lagi get mahasiswa count untuk menghitung banyaknya mahasiswa. Nah, di sini find mahasiswa ini saya gunakan di bagian untuk tadi klik 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 data. Klik yang di sini nih.
Nah, di sini nih, jika tabel ini diklik nih, row ini diklik, maka panggil fungsi tadi tuh. Nah, dipanggil, dicek nih row-nya, ada gak row yang diklik? Nah, kalau ada, ambil value-nya. Value yang saya ambil itu adalah kolom yang 0, di mana kolom 0 ini adalah si NRP. Array mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian value ini dicari nih, find mahasiswa. Si find mahasiswa ini kan tadi butuh yang namanya ID ya, yaitu ID-nya itu NRP. Panggil nih NRP-nya. Dia kan akan berbentuk objek. Nah, nanti tinggal di setting aja nih. Oh, di sini ada text field NRP. NRP di setting get NRP, nama, get nama, angkatan, get angkatan, dan terakhir get school, sekolah asal. Nah, makanya waktu kita klik ini, secara otomatis dia akan menampilkan data di sini. Gitu. Mungkin begitu saja dari aplikasi demo yang saya gunakan. Apabila ada salah kata, saya ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.